Selamat datang di video edukatif kami tentang analisis fundamental saham. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi, memahami cara menganalisis saham adalah keterampilan yang sangat berharga. Hari ini, kita akan mempelajari aspek-aspek penting dalam analisis fundamental menggunakan contoh nyata saham emas. Mari kita mulai perjalanan menuju keputusan investasi yang lebih cerdas. Apakah Anda pernah bermimpi memiliki investasi yang menguntungkan di pasar saham? Bagaimana jika saya katakan bahwa dengan pemahaman yang tepat tentang analisis fundamental, Anda bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas? Hari ini, kita akan mengupas tuntas saham emas dan memberikan Anda wawasan berharga untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham memiliki risiko, jadi selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba emas. Pada kuartal 4 tahun 2024, emas mencatatkan pendapatan sebesar 2 triliun 32 miliar rupiah. Yang lebih mengesankan, mereka berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 1 triliun 334 miliar rupiah. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengonversi pendapatan menjadi keuntungan dengan sangat efektif. Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat tren pertumbuhan yang konsisten, yang merupakan indikator positif bagi investor potensial. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas emas. Pada kuartal 4 tahun 2024, gross profit margin atau GPM mereka adalah 0,69 atau 69%. Operating profit margin atau OPM mencapai 0,56 atau 56%, dan net profit margin atau NPM berada di angka 0,65 atau 65%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa emas sangat efisien dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba dari pendapatannya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat peningkatan yang konsisten, yang merupakan sinyal positif bagi kesehatan finansial perusahaan. Beralih ke posisi keuangan emas, pada kuartal 4 tahun 2024, perusahaan memiliki total aset sebesar 8 triliun 254 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 7 triliun 214 miliar rupiah merupakan ekuitas pemegang saham. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, bukan utang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat pertumbuhan yang stabil dalam aset dan ekuitas, yang menandakan ekspansi bisnis yang sehat. Untuk menilai kesehatan keuangan emas, kita bisa melihat debt to equity ratio atau DER dan equity multiplier atau M. Pada kuartal 4 tahun 2024, DER emas adalah 0,07, yang sangat rendah dan menunjukkan risiko keuangan yang minimal. M mereka adalah 1,44, yang juga cukup konservatif. Angka-angka ini menunjukkan bahwa emas memiliki struktur modal yang sangat sehat dengan ketergantungan minimal pada utang. Untuk mengevaluasi kinerja manajemen emas, kita bisa melihat return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA. Pada kuartal 4 tahun 2024, ROE emas adalah 0,15 atau 15%, sementara ROA mereka adalah 0,13 atau 13%. Angka-angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa manajemen efektif dalam menggunakan modal dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka-angka ini masih menunjukkan kinerja yang solid. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengklik link di deskripsi untuk mendapatkan chat sheet investasi saham yang bisa membantu Anda dalam analisis. Sekarang, mari kita bahas valuasi emas menggunakan PE Band. Berdasarkan data yang kita miliki, rata-rata PE Band emas adalah 7,57. Dengan harga saham saat ini sebesar Rp134, nilai wajar berdasarkan PE Band adalah Rp206. Ini memberikan margin of safety sebesar 0,54 atau 54%. Artinya, pada harga saat ini, emas mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Selanjutnya, kita akan melihat valuasi menggunakan PB Band. Rata-rata PB Band emas adalah 1,44. Dengan harga saham saat ini, nilai wajar berdasarkan PB Band adalah Rp212. Ini memberikan margin of safety yang lebih besar, yaitu 0,58 atau 58%. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa emas mungkin undervalued pada harga saat ini. Namun, ingatlah bahwa valuasi ini hanya satu aspek dari analisis investasi dan Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum membuat keputusan. Nah,
Itulah analisis fundamental saham DMAS. Bagaimana menurut Anda? Apakah DMAS menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Oh iya, untuk memudahkan perjalanan investasi Anda, jangan lupa untuk download aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.